Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salmu dari kelas CE2C. Saya akan menjelaskan perintah-perintah DDL yang digunakan di Microsoft SQL Server Management. DDL adalah singkatan dari Data Definition Language yang digunakan untuk mendefinisikan struktur dan karakteristik dari database. Berfokus dari DDL ada pada perintah-perintah yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus objek database. Perintah DDL pertama adalah create. Create digunakan untuk membuat objek database seperti tabel atau index. Yang pertama saya buat adalah create database dengan nama dbFormat. Kemudian klik execute. Sudah selesai. Kemudian menggunakan database dari dbFormat, saya akan membuat tabel dengan nama mahasiswa dengan atribut name sebagai primary key-nya, nama dengan varchar isi 50 dan agama dengan varchar isi 20. Setelah itu akan saya blok, kemudian execute. Berhasil. Setelah itu menggunakan ini untuk menampilkan yang sudah dibuat. Sudah terlihat di sini ada name, nama, dan agama. Kemudian menggunakan insert into untuk memasukkan data kepada ke dalam tabel yang telah dibuat. Insert into tabel mahasiswa, saya akan masukkan name, nama, agama dengan isi 101, nama Selmu, dan agama Islam. Saya akan diblok, kemudian execute. Sudah terlihat, kemudian akan saya tampilkan lagi untuk pembuktian. Terlihat isinya, NIM 101, nama Selmu, agama Islam. Kemudian masuk ke perintah kedua, alter. Alter digunakan untuk mengubah struktur objek database yang sudah ada, seperti menambahkan kolom ke tabel. Contoh alter yang saya gunakan adalah ini. Alter tabel mahasiswa, saya akan menambahkan kolom gender dengan char 1 yang nantinya akan saya isi dengan P atau W, pria atau wanita, kemudian prodi dengan varchar 50, tipe data varchar 50. Akan saya blok, kemudian saya execute. Sudah selesai itu akan saya tampilkan lagi blok dari sini, dan akhirnya bertambah gender prodi 0 yang artinya belum diisi. Kemudian masuk ke perintah drop. Drop digunakan untuk menghapus objek dari database, baik itu tabel atau kolom. Di sini saya akan menggunakan perintah drop kepada kolom gender untuk menghapus kolom gender. Setelah diblok akan saya execute. Maaf sebelumnya blok dari sini, kemudian saya execute. Gunakan perintah drop, akan saya blok, kemudian saya akan execute. Oke, sudah selesai. Kemudian kembali ke select, blok, execute. Sudah terlihat kolom agama sudah tidak ada di sini. Kemudian masuk ke perintah berikutnya, truncat. Truncat digunakan untuk menghapus semua data dari tabel tanpa menghapus struktur tabel tersebut. Isi dari tabel akan dihapus, tetapi struktur
atributnya akan tetap ada. Kemudian akan saya blok, execute. Setelah itu akan saya execute ini, dan sudah terlihat sudah kosong, tidak ada isi yang seperti tadi. Kemudian terakhir, perintah rename. Rename digunakan untuk menghapus nama dari objek database, baik itu tabel ataupun kolom. Penulisannya adalah seperti ini. Exec sp_rename, masukkan nama tabel sebelumnya, koma, kemudian masukkan nama tabel barunya. Untuk pembuktian, execute. Oke, sudah selesai. Karena sudah berganti nama menjadi ini, untuk perintah selectnya juga akan berubah, nama tabelnya menjadi sama seperti yang di atasnya. Jika ditampilkan di execute, akan jadi seperti ini. Saat dipilih yang ini, tidak akan dikenali. Sekian dari saya, terima kasih.